Terpujilah namamu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang luar biasa. Kami memulai ibadah ini dengan ucapan syukur. Amin. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah, hai umat Allah, bersukacitalah. Tuhan Allah telah mencurahkan hujan pada akhir musim. Amin. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah, bersukacitalah, bersukacitalah. Sebab Tuhan telah mencurahkan dan menurunkan hujan, hujan awal dan hujan akhir, dicurahkan kepada kita seperti yang dijanjikannya, menuaikan jiwa-jiwa dan berkatnya yang melimpah, melimpah. Haleluya, haleluya. Hujan yang lebat telah turun, hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Hujan yang lebat telah turun, hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Bersorak-sorailah, hai umat Allah, bersukacitalah, sebab Tuhan Allah telah mencurahkan hujan pada akhir musim. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah, hai umat Allah, bersukacitalah, sebab Tuhan Allah telah menurunkan hujan awal dan hujan akhir, dicurahkan kepada kita seperti yang dijanjikannya, penuaian jiwa-jiwa dan berkatnya yang melimpah, melimpah. Haleluya, haleluya. Hujan yang lebat telah turun, hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Hujan yang lebat telah turun, hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Oke, kita mau tepuk tangannya sama ya. Waktu bilang haleluya, gini ya tepuk tangannya ya. Coba teman-teman ikutin saya semuanya. Haleluya, haleluya. Hujan yang lebat telah turun. Yuk ikutin ya. Hujan awal, hujan akhir, dicurahkan lagi sama-sama. Haleluya, haleluya. Hujan yang lebat telah turun, hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Sudah bisa? Sama-sama, ayo sekali lagi tanpa musik. Haleluya, haleluya. Hujan yang lebat telah turun. Tepuk tangannya ya. Hujan awal, hujan akhir, dicurahkan lagi bersama-sama. Haleluya, haleluya. Hujan yang lebat telah turun. Yang belakangnya. Hujan awal, hujan akhir. Sekali lagi ya, tanpa musik, semuanya yuk. Haleluya, haleluya. Hujan yang lebat telah turun, hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Hujan yang lebat telah turun, hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Hujan yang lebat telah turun, hujan awal, hujan akhir,
dicurahkan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Hujan yang lebatlah turun, hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Sekali lagi ya. Sudah semua tepuk tangan? Kok saya belum dengar suaranya? Sudah semua tepuk tangan? Sudah. Coba ya. Coba saya dengar. Haleluya. Haleluya. Hujan yang lebat telah turun. Hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Hujan yang lebatlah turun. Tepuk tangannya. Hujan awal, hujan akhir, Sekali lagi. dicurahkan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Hujan yang lebatlah turun, hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa hari ini Tuhan mencurahkan hujan lebatnya, hujan awal, hujan akhirnya, amin. Amin. Kami siap bersuka cita Tuhan, kami siap menari bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Yeay. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggulah dipatahkan, kuasa menanglah dikalahkan, telah dikalahkan. Oleh darahmu, Oleh darahmu yang bebaskanku. Kaulah raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku dan di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu dan bersamamu. amin. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggulah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah Angkat tanganmu. dikalahkan. Oleh darahmu yang bebaskanku. Kaulah raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku dan di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu dan bersamamu. Amin. Kaulah raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu dan bersamamu. Yesus Tuhan, mari sorakan Yesus. Sama-sama katakan. Dulu sekarang selamanya.
semua langkah umatnya, yang hidupnya selalu benar berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh akan dibiarkan tergeletak, sebab Tuhan yang akan selalu menopang tangannya. Angkat tangan kita. Bersamamu selamanya takkan goyah. Tiga. Bersamamu Tuhan, takkan goyah. Engkau gunung batu dan menara kekuatan. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Yesus. Menetapkan semua langkah umatnya, yang hidupnya selalu benar berkenan kepadanya. Angkat tangan kita. Bersamamu selamanya takkan goyah. Bersamamu Tuhan, takkan goyah. Engkau gunung batu dan menara kekuatan. Bersamamu Tuhan. Takkan goyah. Engkau gunung batu dan menara kekuatan. Say Jesus. Yeah. Amin. Tepuk tangan. Saya mau dengar tepuk tangan di kepala. Bersamamu Tuhan. Bersamamu selamanya takkan goyah. Sekali lagi. Bersamamu selamanya takkan goyah. Bersamamu Tuhan, takkan goyah. Engkau gunung batu dan menara kekuatan. Bersamamu Tuhan, takkan goyah. Engkau gunung batu dan menara kekuatan. Bersamamu Tuhan, takkan goyah. Engkau gunung batu dan menara kekuatan. Saudara sekali lagi haleluya. Haleluya. Semua masih semangat memuji Tuhan. Yes. Kita semua tahun dengan tahun pembebasan. Tahun baru bagi kita semua yang ada, amin.
dengan rasa kalah, membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel, padamu bebaskan tawanan. Ini tahun Yobel, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh lompat semuanya, lompat dan bersoraklah. Tahun ini tahun pembebasan. Saudara, dengan rasakan hana, membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel, padamu bebaskan tawanan. Kita lompat bersama-sama. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah. Tahun ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang lompat, lompat dan bersoraklah. Tahun ini tahun pembebasan. Sekali lagi, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Katakan kami tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan, tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sekali lagi katakan, sebab ini tahun pembebasan. Sekali lagi silakan, haleluya. Haleluya. Masih mau menari lagi? Masih. Benar? Oke, minggu depan ya kita ketemu lagi. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan disampaikan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau kami bersyukur. Engkau yang memelihara kami di tengah-tengah gelombang. Di tengah badai hidup yang kami hadapi. Di tengah segala situasi yang berat bagi kami. Kami tahu Engkau Tuhan yang luar biasa. Amin.
sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tanganmu melindungiku, kasihmu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Amin Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah akan meninggalkan kami sedetik pun. Dengan iman mari nyanyikan lagu ini. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tanganmu melindungiku, Kasih-Mu menguatkanku. kasihmu menguatkanku. Mari angkat tangan kita. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Terima kasih Tuhan. Walaupun kami seringkali tidak dapat merasakan tangan-Mu, seringkali kami ada di situasi yang berat, tapi dengan iman kami akan selalu berkata bahwa Kau Tuhan yang ada di tengah-tengah badai kami. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Amin Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti Pasti nyata di tengah tengah badai. badai. Dengan iman kami Tuhan. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Mari angkat tangan Kami kita. katakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Engkau pertolongan Kau kami Tuhan. pertolongan Yes Lord. dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Kami serukan kemuliaan-Mu Tuhan.
kemuliaan-Mu Tuhan. Dengan iman kami katakan Yesus nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan Tuhan. Sekali lagi dari hati serukan bahwa pertolongan Tuhan nyata di tengah badai. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan Tuhan kebenaran. Engkau pertolongan dan pengharapan kami. Kau pertolongan dan pengharapan Tuhan kebenaranku. Kau pertolongan dan pengharapan. Kau pertolongan dan pengharapan Tuhan kebenaranku. Oh ya Rabashata kaya ralalala masyeke. Kami mau katakan kemuliaan-Mu dinyatakan di tengah-tengah hidup kami. Dalam keadaan apapun Tuhan, pertolongan-Mu nyata. Oh Rabashata kaya ralalala ya Rabasheke. Oh Yesus. Pertolongan-Mu Tuhan nyata bagi kami Tuhan. Oh ya ralalala masyeke. Oh ya ralalala masyanta kaya ramashere. Engkau Tuhan kami yang berdaulat atas segalanya. Kemuliaan-Mu nyata. Engkau Jehovah Shammah, Allah yang maha hadir dalam segala hidup kami. Engkau nyata ya Tuhan. Oh Ramashere. Oh ya ralalala ya ramasanta kaya rabaya ramashere. Oh, kami naikkan syukur kami Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu seumur hidup kami. Engkau berdaulat Tuhan. Oh ya Ramasanta kaya ralalala ya Ramashere. Oh ya Ramashere. Oh ya ralalala. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan Tuhan kebenaran. Engkau pertolongan dan pengharapan kami. Kau pertolongan dan pengharapan. Engkau pertolongan. Kau pertolongan dan pengharapan Tuhan kebenaranku. Sebab pertolongan kami hanya daripada Allah saja, dan pengharapan kami tertuju pada Kristus seorang. Dan hanya daripada-Mu kemenangan kami berasal Tuhan.
Dan Engkau Tuhan yang membawa kami lebih dari seorang pemenang. Badai apapun yang saat ini sedang ada dalam hidup kami Tuhan. Bahkan kalau hari ini, siang hari ini kami ada di pusat badai. Kami di titik badai terganas hidup kami. Kami percaya Engkau Jehovah Shammah, Tuhan yang hadir, Tuhan yang menemani kami. Engkau Emmanuel, Allah yang senantiasa beserta. Tuhan, kami berseru, nyatakan kemuliaan-Mu di tengah badai. Let your glory fall. Biar kemuliaan-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami haus dan lapar akan Tuhan sendiri. Yang kami inginkan Tuhan saja, bukan yang lain. Firman-Mu berkata, seek your face, cari wajah-Mu, dan kami temukan. Siang hari ini nyatakan hati-Mu, nyatakan wajah-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. Biar di tengah-tengah badai, hidup kami ditemukan lekat terus pada Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, menguasai hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang siap sangat diberkati, sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk semuanya. Shalom, selamat siang. Ya, kita berikan kesempatan buat teman-teman duduk dulu ya. Kalau saya nggak salah ingat, lagu ini dirilis hampir 3 tahun yang lalu ya. Waktu itu kami sedang di Jakarta, sesaat sebelum pandemi. Kami ke tempat di mana lagu ini dirilis, di NDC, dinyanyikan, dan kami tahu ini lagu yang berbeda. Kalau kita ada di tengah situasi yang nyaman, damai, peaceful, enak ya kan? Tapi kalau di tengah badai dan tetap tenang, itu kalau ada gambar lukisan itu peace in the middle of the storm. Itu di tengah-tengah badai. Nah, sebetulnya setiap kali firman Tuhan berkata damai sejahtera, itu kita sedang ngomongin bahwa di tengah badai sekalipun ada kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berdoa, Tuhan tidak pernah menjanjikan ikut aku hidupnya lempeng-lempeng aja. Enggak pernah ya. Kayak jalan tol dari ujung Pulau Jawa Timur sampai ke Jawa yang Barat, tidak loh. Tapi ada perjalanan dan petualangan. Ada apa? Perjalanan dan petualangan yang kadang tidak tertebak. Kadang Tuhan izinkan ada badai, tapi di tengah badai ada kemuliaan Tuhan. Amin. Oke, saya mau sapa dulu, selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan malam. Good morning, afternoon, and evening for all of you yang ada di YouTube ya. Yang sekarang sedang mengikuti kita atau nanti siaran tundanya di seluruh muka planet ini, saya ucapkan selamat bergabung dan diberkati. Terutama teman-teman di KJS ini. Oke, bisa tolong di next Nathan? Suatu hari, kita jalan-jalan sebentar naik mesin waktu. Ke kota Jakarta. Kota mana? Jakarta tahun 1950-an ya, kurang lebih 1958. Siapa yang sudah lahir? Mungkin Mbah Sarengat ya, sudah lahir ya tahun 50-an ya Mbah ya. Saya belum ada. Di sini ada yang sudah lahir selain Mbah Sarengat? Suatu hari saya mundur dulu, tahun 57 dulu. Ada seseorang laki-laki. Seorang laki-laki. Dia ngajak 5 laki-laki yang dewasa, gede-gede badannya. Kurang lebih ya sekak faah gitu ya, gagah gede. 5 orang. Dia datang ke salah satu pejabat di kota Palembang. Dia ngomong gini, Pak, nama saya Idrus. Siapa namanya? Idrus. Bukan gurunya Mami ya, Mami punya guru nama Idrus. Terus dia bilang, saya ini raja. Raja suku anak dalam di Sumatera Selatan. Hari itu pembagian administratif belum masuk Jambi, suku Kubu itu. Saya raja. Saya ini punya kerajaan di pedalaman. Rakyat kami makanya daging segar, daging ular, tidak dimasak. Kaget. Saya mau ketemu sama Yang Mulia Presiden Republik Indonesia. Siapa presiden tahun itu? Pak Soeharto tahun 1950 nih. PSBB-nya gimana? Pak Soekarno ya. Pak Soekarno.
Akhirnya diberi surat pengantar dari Palembang menuju ke Jakarta. Sampai di Jakarta ya, itu kurang lebih bulan-bulan Maret itu ya. 10 Maret 58. Yang mulia Pak Karno menyambut sang raja. Wah, sebetulnya ada yang bilang ini karena politik. Karena hari itu Pak Karno pusing, ada PRRI ini loh, mau berontak gitu loh ya. Dia pikir ada raja dari Sumatera, aku sambut. Raja siapa namanya? Masih ingat kan namanya? Raja Idrus. Ya sudah, disambut, ngomong, disajikan macam-macam makanan. Sejak dari Istana Negara, Raja Idrus bikin roadshow. Apa itu roadshow? Jalan keliling sama memperkenalkan ini ada raja dari Sumatera Selatan. Jalan, nyampe ke kota ini. Kota apa ini sekarang? Semarang. Di kota Semarang, saya nggak ngerti apakah dia lewat Pasar Johar atau gimana, ketemu sama Juwita cantik dari Semarang, namanya Markona. Nama siapa? Markona. Entah gimana ceritanya, mereka berdua jatuh cinta. Kalau suaminya raja, istrinya apa? Ratu. Raja Idrus dan Ratu Markona. Wah, sudah dapat bonus ya. Ngelanjut lagi roadshow-nya ke kotanya Om Andi. Mr. Andi mungkin belum lahir ya Pak ya. Kalau ketemu mungkin minta foto bersama Raja Idrus. Sampai di Madiun, saya lupa nama hotelnya apa. Hari itu beras 1 kilo harganya 7,5 rupiah. 7,5 ya. Pemerintah Kota Madiun mengeluarkan dana 5.000 rupiah. Mungkin setara, bandingin sendiri ya, berapa, misal 5M itu. Untuk makannya Raja Idrus dan Ratu Markona. Ingat ya, Raja Idrus itu dari mana? Suku anak dalam Jambi. Ngomongnya hanya makan daging segar ular tanpa dimasak. Minumnya darah, Coca-Cola. Darah. Sudah, ya itu yang diminta. Nyari ular kan ya enggak gampang, enggak ada toko jual ular itu kan enggak ada. Ular hidup ada, kalau kita ke Tomohon tuh ada pasar ekstrim ada. Madiun ada enggak Pak pasar khusus ular Pak ya? Kelihatannya belum ada ya. Pak hewan-hewan aja ya. Ini harus fresh untuk Raja dan Ratu Idrus. Sudah, pihak hotel mulai curiga. Katanya doyan makan daging segar sama darah segar, kok Dracula gitu loh. Tapi tiap kali Raja dan Ratu ini roadshow tambahan, kok di tongnya itu banyak sampah. Dicek, loh dagingnya dibuang, darahnya dibuang. Lah ini makan apa? Terus alasannya mau mencicip masakan Madiun, pecel Madiun ya Pak Andi. Tapi pecelnya enggak mau yang sayur-sayur, daging semua, lagi puasa vegetarian. Wah, daging semua, tapi mateng. Sudah mulai agak aneh. Raja Idrus dan Ratu Markona roadshow lanjutin ke Surabaya. Selama perjalanan aneh ini. Dinas intelijen mulai nyelidik ini sopo ini raja ini. Ingat ya, hari itu belum ada Google, Mbah Google belum ada. Jadi Wikipedia belum ada, kalau mau buka ensiklopedia yang British edition yang tebel-tebel segini itu. Kan enggak semua orang aksesnya ada di situ. Mau masuk ke Surabaya, begitu mau masuk ke sebuah tempatnya, sebelumnya mereka mampir Solo dulu. Di Solo mereka cerita, oh kalau di istanaku enggak ada lampu. Cerita sama Sultan gitu kan. Terus lampunya apa Raja Idrus? Lampunya tikus. Loh, kok tikus? Jadi tikus itu kalau di kegelapan kan di gua tempat kami, matanya nyala. Bener gak sih nyala? Saya enggak pernah lihat tikus matanya nyala itu ya. Kok kucing dia nyala ya? Itu mungkin tikus suku kubu kayak gitu. Wah, tambah macam-macam ceritanya. Singkat cerita, begitu masuk Surabaya, tidak masuk ke hotel tempat mereka kan roadshow selanjutnya, dibelokin masuk ke kantor CPM. Ya, di kantor CPM kebongkar rupanya tahun 58 ada prank skala nasional. Raja Idrus bukan raja. Dia ex kepala desa, dan Mbak Markona saya nggak ngerti dari kampung mana, itu ex wanita tunasusila. Heboh se-Indonesia. Lah kok kita di prank? Keluarkan APBD dan APBN lumayan gede. Hari itu dikenal sebagai Hari Prank Nasional ya. Mbak Tetika dinyanyi lagu judulnya Raja Idrus dan Markona, ada itu lagunya itu. Kok bisa Pak? Sekali berpresiden Soekarno dibohongin.
konon presiden sudah ngerti dan sengaja dibikin untuk alat politik. Tapi saya mau bilang, begitu ketangkap Raja Idrus itu, yang dikerjakan adalah dari pemerintah, sudah kamu tak penjara aja selama 9 bulan. Markonanya gimana ya mungkin ikut. Dalam jangka 1957 itu kebohongannya lestari sampai tahun 1959. 2 tahun dia bohong dan orang-orang berhasil dibohongi. Lumayan ya kan? Tapi berakhir di penjara. Seru enggak? Seru tampil malu ya kan? Pejabat kan malu. Loh kok kita dibohongin? Ada versi lain bilang si Idrus itu tukang becak cuman tidak valid. Kalau tukang becak akan ketahuan, minimal kepala desa dia punya pembawaan sebagai pemimpin. Hari itu tiba-tiba ada orang ngaku raja dan ratu. Tiba-tiba itu bohong. Mami makanya langsung protes, mana ada suku kubu makan daging ular. Karena Mami pernah jadi misionaris masuk ke pedalaman Kalimantan, Sumatera. Ketemu suku kubu, langsung bawa anak suku kubu ke rumahnya Mami loh. Jadi karena beliau ini mencintai jiwa-jiwa, salah satu perempuan dari suku kubu dibawa. Dan kalau tidur nggak mau di dalam rumah ya Mami, mancat ke genteng gitu dan tidak bisa ngomong. Singkat cerita karena ya kita ini telat ketemu, kalau saya ketemu dengan Mami duluan, teman dari suku kubu ini sudah jadi bahan penelitian saya itu sebetulnya itu ya. Singkat cerita meninggal ya, meninggal karena mungkin dia tidak punya kekebalan yang di masyarakat modern karena mereka sangat terisolir. Jadi banyak hal yang kalau kita tidak tahu, dunia ini dimain-mainkan dengan begitu rupa. Hari ini kita mau belajar hidup dengan penuh kejujuran di hadapan Tuhan. Amin. Yuk sama-sama kita berdiri, kita akan memperkatakan bersama-sama. Hengki sudah semangat, hai, kita juga semangat memperkatakan firman. Siap semuanya? Yuk kita bersama-sama membaca, yang tidak hafal boleh lihat layar. Kita membaca Amsal 11 ayat 3. 1, 2, 3. Amsal 11 ayat 3. Ulangi ya. 1, 2, 3. Amsal 11 ayat ketiga. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Sekali lagi, Amsal 11 ayat 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Amin. Silakan duduk semua ya. Orang yang jujur itu enak ya kan? Orang sering ngomong kalau jujur kamu tidak perlu mengingat-ingat apapun. Ceritakan aja apa yang dialami. Yuk sekarang kita buka Alkitab kita, yang bawa Alkitab buku dibuka, yang bawa Alkitab di smartphone buka di smartphone-nya. Perjanjian Lama ada satu kitab namanya 1 Samuel. Kita buka di 1 Samuel. Karena ada 2 Samuel, kita buka dulu yang 1 Samuel. 1 Samuel pasal yang ke-28. 1 Samuel 28. Sudah ketemu? 1 Samuel 28. Kita lihat ayat yang ke-12. Sudah? 12 ketemu ya? Oke, ketika perempuan itu melihat Samuel, ya, bayangin dulu nih, lihat Samuel. Begitu lihat, ini yang terjadi. Berteriaklah ia dengan suara nyaring. Hengki lihat Om Sam langsung hihihi. Lah ini enggak, perempuan ini lihat Samuel teriak, wah teriaknya gimana enggak dijelasin di sini. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian, mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul. Ini ngapain sih Pak ceritanya? Jadi Raja Saul itu sebetulnya punya penasihat rohani, ya, namanya Nabi Samuel. Singkat cerita Raja Saul ini tidak bisa dikasih tahu, bahasa Jawanya orang iso dikandani ini, ngeyel terus. Akhirnya roh Tuhan undur. Roh Tuhan undur nih gawat. Teman-teman, hidup kita kalau sampai kehilangan roh Tuhan, itu seperti HP kita tapi softwarenya rusak. HP-nya masih utuh, kinclong, tapi nggak bisa nyala. Nah, software hidup kita atau peranti lunak itu roh Tuhan. Nggak ada roh Tuhan, error hidup kita. Cuman ya HP itu tidak bisa untuk kipas-kipas kalau tipis gitu loh. Nah begitu Samuelnya meninggal, roh Tuhan kan sudah undur, bingung dia.
penasihat rohani tidak ada. Sehingga dia bikin keputusan yang sangat ekstrim. Kenapa ekstrim? Karena zaman Raja Saul bikin kebijakan nasional, jangan boleh ada penyihir. Jangan boleh ada perempuan atau laki-laki yang dia, bahasa Inggrisnya itu necromancer, atau dia itu berhubungan dengan roh orang mati. Itu necromancer. Tiba-tiba Saul terpaksa harus menarik ucapannya karena dia sudah mentok, tidak ada jalan lain. Tidak ada lagi yang bisa aku mintain tolong, sudahlah panggil rohnya Samuel. Loh, Samuel itu sudah meninggal. Samuel sudah meninggal, tapi rohnya dipanggil. Teman-teman, untuk pokok bahasan ini kita nggak bahas sekarang ya, karena ini dalam sekali. Beberapa orang itu nggak mungkin rohnya Samuel, kan sudah di surga, kok dipanggil-panggil. Tapi beberapa bilang itu rohnya Samuel, dikasih otorisasi oleh Tuhan sehingga datang. Ya, sekarang kita lompat dari situ. Tiba-tiba necromancer atau penyihir ini atau perempuan petenung ini manggil rohnya Samuel. Dia pikir kalau dia manggil itu yang datang setan. Teman-teman ngerti ya? Kalau ada di sini teman-teman punya kecerdasan spiritual kayak mami gitu, ini matanya bisa di dalam roh ya. Istilahnya teman-teman di luar tuh punya mata ketiga di sini. Jadi diseret kayak gini nih, ketahuan langsung model orang-orangnya kayak apa tuh ketahuan di scanning gitu ya. Nah, necromancer ini dia ngerti kalau dia panggil spirit yang datang setan. Tapi hari itu Alkitab berkata ya, kalau dia sudah manggil kan enggak perlu kaget tuh. Misalnya saya panggil gini nih, Om Topo sini. Terus Om Topo tiba-tiba datang, ngapain saya teriak? Memang saya panggil Om Topo. Kecuali saya panggil Om Topo, tiba-tiba yang datang adalah Eben sambil dia meler-meler hidungnya, saya kaget gitu loh. Lah hari itu yang terjadi sama. Berteriaklah dia dengan suara nyaring. Langsung dia ngeh bahwa kliennya dia ini sang raja. Karena raja nyamar hari itu, makanya dia pakai kalimat ini, perhatikan. Mengapa engkau menipu aku? Teman-teman bisa bayangin. Raja bikin kebijakan, di-cancel sendiri, dibatalkan sendiri. Perempuan itu takut, kenapa? Karena ini dia pikir raja jebak dia. Plus dia kaget, lah kok roh Samuel datang beneran. Jadi double ini kagetnya, makanya double kaget, teriak nyaring. Sekarang kita mundur sebentar. Ayat ke-8 naik dikit. Ya. Ini ceritanya kenapa kok Saul mesti dia melakukan tindakan itu. Ayat 8, lalu menyamarlah Saul. Ia mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, stop dulu. Malam hari ya, jadwal operasional roh-roh kegelapan itu malam. Nanti teman-teman ke perpus baca, itu ada buku Lepas dari Belenggu Iblis, tulisan Mukendi. Kalau enggak, saya ada filenya, nanti kita bagi ya. Baca itu penting, baca. Jam operasionalisasi. Kadang kita orang percaya, kita main di kutub atas, kutub bawah. Kutub atas itu saya istilahkan terlalu ngeroh, spirit based gitu loh. Semua ngeroh-ngeroh akhirnya enggak napak bumi. Kutub selanjutnya terlalu pakai logika. Yang enggak ketemu nalar tidak termasuk dalam hidup. Atau dalam firman Tuhan kan repot juga. Dengan dua-duanya jalan ini. Seperti makhluk amfibi itu loh, bisa di air, bisa di darat ya. Seperti ini. Pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu. Jadi ini pinter aja ini. Dia gak sebut namanya dulu. Kamu nenung dulu pakai mantramu dulu. Nanti begitu tiba sampai bagian orangnya atau subjeknya aku sebutin. Kaget dia, datang akhirnya. Lah kenapa dia harus panggil penenung? Sekali lagi Saul ngalami masalah spiritual teman-teman. Masalah spiritual hanya selesai dengan solusi spiritual. Butuhnya duit, dikasih lemper bisa? Ya bisa Pak, kok lempernya seton, saya butuh duitnya 1 juta, tak jual itu lempernya bisa. Aku ini butuhnya duit, jangan kamu kasih yang lain. Saul butuhnya solusi spiritual, dia cari orang-orang yang dianggap orang pintar. Ngerti ya? Orang pintar itu kalau di bahasa Indonesia, di budaya Indonesia itu sudah paham semua. Orang pintar bukan berarti raportnya ranking 1, bukan. Pintar tuh artinya dia, ada yang bilang itu apa? Dukun. Mbah dukun ya kan?
atau paranormal ya, orang sebagainya kayak gitu. Nah, hari itu dia cari dan ketemu petenung ini. Petenung itu dia nyihir itu loh. Singkat cerita, sudah. Alkitab tidak nyebutin lanjutan, yang jelas spirit Samuel itu muncul ngomong besok kamu bareng aku, dan mati beneran besoknya. Selesai kisah hidup raja perdana Israel. Teman-teman bisa bayangin, bangsa Israel minta raja. Tuhan sudah gak suka hati itu. Oh, mereka mau kayak bangsa-bangsa lain, ya sudahlah kasihlah. Dikasih raja, raja pertama tuh nyakitin hati. Teman-teman bisa bayangin ya, terutama yang sudah punya putra putri, anak pertama itu kan kebanggaan biasanya kan, kebanggaan. Sekaligus anak yang paling bisa menyakiti. Siapa yang orang paling bisa menyakiti hidup kita? Siapa? Orang yang paling dekat. Anak pertama ditimang-timang, tiba-tiba setelah gede, wah kok begitu. Raja pertama namanya Saul, kubanggakan, nyakitin hati, matinya tragis. Jadi hidup kita teman-teman tidak dinilai kita lahir di mana. Saya beri istilah, bagaimana cara kita mati atau meninggalkan dunia ini. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Jangan meninggalkan utang. Kasihan yang keturunannya gitu loh, ninggalin kok utang warisan ninggalnya ya. Nah, itu yang terjadi. Tuhan itu kalau saya istilahkan hatinya begitu dilukai dengan raja pertama ini. Loh, Saul tuh punya kebutuhan spiritual, kenapa enggak cari Tuhan? Sederhana kan ya? Kenapa tidak cari Tuhan? Kalau kita mau cari jawabannya, sejak awal memang Saul tidak punya hubungan karib dengan Tuhan. Dia dipilih memang karena ya sudahlah ini dari suku Benyamin ini, ambil. Beda dengan Daud. Daud sejak awal dia bangun hubungan dengan Tuhan. Aku enggak pedulilah, aku nih memang dibuang sama bapakku. Banyak ahli berkata Daud itu disingkirkan karena anak tiri atau mungkin anak dari istri kesekian, sehingga indikasinya dia tidak masuk di ring dalam bapaknya, menggembalakan kambing domba yang cuma 2-3 ekor. Ketika Nabi datang mau ngurapin, dia di list paling bawah. Kakak-kakaknya dulu yang keren-keren itu, begitu nabinya nanya loh ya, nabinya nanya, bukan dia mengutarakan loh. Masih punya anak lagi enggak? Dia diem dulu. Oh ya masih sih, tapi anaknya itu masih kecil loh, angon wedus itu. Agak terpaksa, tapi Tuhan pilih. Hati-hati loh teman-teman, orang yang tidak dianggap manusia, itu di hadapan Tuhan beda loh. Makanya teman-teman berpikir, di TSOL ini semakin kita tidak layak di hadapan Tuhan, semakin Tuhan sayang kita, amin. Jangan dipikir tadi yang Hengki yang lagi di luar itu, Tuhan tidak sayang, ini sayang loh. Ini terpaksa Om Sam amankan supaya kita nggak terganggu kan, khotbah 2 orang kan repot ya. Hengki khotbah, saya khotbah kan saya tersaingi gitu. Saya belum paham bahasanya Hengki, nah paham saya kasih mic, langsung kita bertobat semua. Gitu. Jadi biar Hengki ketemu Tuhan di kamarnya, amin. Jadi Tuhan sayang, dan yang Tuhan sayang kadang tidak sama seperti yang orang sayang. Alkitab menulis seperti ini sekali lagi, Saul nyamar, ya dia lihat terus ketemu sama necromancernya atau ketemu si petenung itu, petenung kaget. Kenapa kaget? Saya tadi sudah singgung ya, karena dia tidak nyangka ketemu yang beneran. Nah sekarang ini yang mau saya sampaikan, ada kata dalam bahasa Ibrani khafas. Khafas itu artinya menyamar. Apa? Menyamar, khafas. Yuk latihan bahasa Ibrani bener, khafas. Nih pakai suara ini loh, kalau mau buang ludah itu. Khafas. Yang pertama artinya nyamar atau disguise. Yang kedua ada arti namanya ngumpet. Rafael itu kan hobi main petak umpet ya. Kalau tempatnya luas pasti tidak ketemu. Kalau tempatnya sempit ya dia mau ngumpet kepalanya, pantatnya gede ketahuan semua gitu ya. Ngumpet. Yang ketiga ada arti lain lagi. Searching, nyari. Mbah Google kan nyari. Dan yang keempat artinya distorted atau terdistorsi atau rusak. Jadi nyamar itu memang kan sifatnya menyembunyikan wajah aslinya. Ada gambar anak perempuan pakai apa ini ya, kacamata paman dolit. Ada kumisnya, ada alisnya gede, kacamatanya gede gitu. Nyamar. Waktu kecil hobi nyamar, main nyamar samar-samaran, tapi ya ketahuan namanya anak kecil cuma nyamar pakai kapas-kapas kan ketahuan. Nyamar yang oke itu kalau tidak ketahuan aslinya, betul ya? Aktris dan aktor itu kan para seniman nyamar yang hebat. Nah, Mami itu kan sudah, kalau lagi kita dulu ada proyek rekaman audio di audisi itu. Salah satu yang memang
talented untuk nyamar-nyamar tuh Martin itu loh. Jadi suruh jadi tokoh yang nyengit bisa, tokoh yang nelongso ya bisa, itu diuji sama suruh nangis dulu. Habis nangis ketawa jahat, habis itu ketawa sedih, terbahak-bahak, habis itu macam-macam. Nah itu termasuk dalam khafat tadi. Tapi yang terakhir artinya distorsi. Nah kalau distorsi ini saya mesti nanya sama Kodini nih ya kan. Tukang distorsi ini loh, ini ada pedal-pedal distorsi ini loh. Apa itu distorsi? Kalau main gitar, nah, tapi kok diinjak pedalnya, jret kayak gitu loh, dirusak ininya, sinyalnya. Saya kasih beberapa contoh nih. Pak Denny punya ini enggak? Pedal namanya Angry Driver. Jadi enggak cuman Angry Birds loh, Angry Driver ada loh. Angry Driver pengemudi ngamuk gitu ya. Saya tunjukin ya beberapa nama, teman-teman mulai olah di hatimu. Yang kedua, ini saya enggak dodolan ini loh ya. Pedal loh ya. Scream infix. Screaming itu apa? Jerit itu loh. Wah. Ada lagi nih. Nah, kalau ini murmur ini ya, heavy distortion ini. Warnanya pink tapi begitu diinjak. Ada lagi. OCD. Apa itu OCD? Gangguan penyakit jiwa itu loh. OCD itu. Obsessive cleaning disorder. Ada. Jadi dia disorder, error. Lagi, saya kasih lagi beberapa contoh dikit lagi. Wah, punya Pak Denny ya. Dark matter, urusan gelap-gelap. Urusan peteng-peteng bahasa Jawa ya. Terakhir, Mad Profesor Edan. Loh, namanya itu aneh-aneh. Yang pertama ada yang namanya apa tadi itu? Angry Driver ya. Pengemudi ngamuk, Profesor Edan, urusan gelap-gelap, OCD dan yang sebagainya. Intinya apa sih, dia mau ngasih nama bahwa sound atau suara distorsi itu membuat suasana semarak, itu kalau positifnya ya. Tapi yang kedua, suasana kacau balau. Misalnya kita nyanyi lagu yang teduh, ya, lagu teduh, iseng Pak Denny injak distorsi yang ngantuk aku jet, itu rambutnya bisa berdiri semua kayak gitu. Itu yang terjadi kalau main khafat tadi. Main yang namanya penipuan, main yang namanya penyamaran. Siapapun yang nyamar dalam hidupnya, ujungnya akan pasti ketemu yang namanya distorsi. Raja Idrus dan Ratu Markonah, rajanya nyamar ini. Ujungnya 9 bulan dibui. Akan ada periode distorsi cepat atau lambat buat orang-orang yang main drama. Pasti itu. Ada sebuah statement yang bagus sih menurut saya, ini James Patterson. What is a lie? Bohong itu apaan sih? It is a distortion of reality. Itu distorsi kenyataan. Presented as reality. Jadi kenyataan yang dirusakkan tapi seakan-akan nyata. Makanya tadi yang komentar cuman Mami. Loh, enggak mungkin suku kubu aku kesana enggak pada makan ular kok. Karena Mami tahu. Lah kita buat yang pertama kali dengar suku kubu, opo kui? Apa itu? Kita enggak ngerti gambarannya. Nah masalahnya di hidup kita berhadapan dengan penipu terbesar sepanjang sejarah manusia. Siapa itu penipu terbesar? Setan. Setan tuh hobinya membuat distorsi. Semua yang kelihatannya tidak nyata dibikin nyata. Yang harusnya nyata kebenaran firman diacak, error, bingung kita. Tapi buat orang yang sudah terlatih, didistorsi sekalipun, tanya Pak Denny kalau ada nada falas walaupun distorsi, tahu ya Pak ya? Tahu. Untuk orang yang terlatih di dalam Tuhan, oh ini di tengah distorsi ini ada yang salah. Ini benar yang di sini. Makanya kita tadi nyanyi lagu apa? Kemuliaan di tengah badai, itu kan distorsi. Zzz. Ada lagunya dulu Pak Eros Jarot bikin badai pasti berlalu. Tahu lagu itu. Saya ingat tahun 2006 ketika kami duduk di pelaminan, di depan ditanyain almarhum Dr. Petrus Agung. Fandi, menurutmu apa periode yang paling susah ketika mau nikah sama Priska? Saya tanya ya biasa bahasa sastrawan ya kan, menikmati badai Pak. Saya bilang gitu, dia tepuk tangan. Lah ini orang sastra kayak gini. Ya, orang menghindari badai ini nikmati badai. Lah kita ngusir badai enggak bisa dinikmati aja ya kan. Begitu selesai jadi dalam anugerah Tuhan. Nah hidup kita kan kalau kita tidak bisa menjalani dengan sungguh-sungguh setiap badai yang Tuhan izinkan jadi, hancur kita diterpa distorsi itu. Ya, sekarang kita mau bandingin, ada kasus yang berbeda.
Yuk diklik dulu Nathan. Asa, are you resting? Elisha, I don't know what to say. I was chopping down this tree here when the axe head flew off the handle and landed in the river. Oh, perhaps I can help find it using my sonar scan technology. What he means is, Hello, I'm Chris. This is Joy, and he's Gizmo. I am Elisha. Asaph and the others are helping cut wood to build a new dwelling. But it appears you won't be doing any more chopping with this, my friend. we overheard you Chris, say you I have lost an scanned axe. the entire riverbed in the vicinity. I cannot find the missing axe head. And the cost of a new axe head, it is far too much for me. Oh, sir, it was a borrowed axe. Where did it fall? What's he doing? Oh, the old toss a stick, find an axe routine. Never gonna work. I saw no axe head down there. Trust me, trust my sonar. Iron does not float. Master, Now get it. you have found it. It floated to the top. Oh, thank you. I will repair it and return it just as I borrowed it. Thank you, Master. Oh. Yuk kita buka dulu. 2 Raja-Raja 6. 2 Raja-Raja 6. 2 Raja-Raja berapa? 6. Saya bacakan ya. Judulnya Kapak Timbul Mengapung. Pada suatu hari, berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil 1 balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silakan, ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Maka ikutlah ia dengan mereka setelah mereka sampai di sungai Yordan. Mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Yang kita saksikan tadi versi Superbook. Ya, Superbook itu kan film kartun, ceritanya unik sih. Itu di YouTube ada cuplikan-cuplikannya. Karena kalau kita mau nonton bayar itu. Jadi ceritanya ada 2 anak laki perempuan sama robot, Gizmo namanya. Itu robot itu mesin waktu. Dia datang ke episode di mana Elisa lagi ada di 2 Raja-Raja 6 ini. Kisah ini sebetulnya bicara kayak gini loh. Nabi ini kan dia melakukan banyak mujizat, banyak orang ingin nyantri sama dia. Belajar. Tapi karena tambah banyak, tempatnya kecil. Mereka pikir, "Nabi, boleh enggak kami bikin pavilion seperti itu?" "Oh ya boleh." Perhatikan ya, mereka kerja sendiri. Dan mereka itu sebetulnya terbatas secara ekonomi. Kok tahu Pak, kapak aja pinjem. Begitu mulai nebang, tumbang mungkin apakah kesenggol atau mencelat gitu ya, mata kapaknya jatuh ke sungai mana? Yordan. Jangan dibayangkan sungai Yordan tuh kayak banjir kanal gitu loh.
Itu yang di film kartun tadi kurang akurat karena digambarkan cuma deket dan orangnya masuk cuma sedengkul. Kalau cuma sedengkul orang sudah meraba-raba dari tadi. Itu dalam sekali. Dalam dan luas, arusnya deras. Kalaupun dia jatuh itu bisa ke bawah arus meskipun dia baja ya. Kalau dia nggak dalam dan luas tidak perlu ada mujizat Yosua melangkahkan kaki terbelah semua, nggak perlu itu. Sakingnya luas dalam. Ya mungkin kurang lebih seperti sungai Nil gitu atau sungai Kapuas yang di Kalimantan. Lebar dan luas. Lah kalau kecemplung satu dan airnya keruh gitu kan susah. Dia sudah nyoba itu. Dan dia teriak, lah itu barang pinjaman. Itu orang tanggung jawab loh ya. Banyak orang kan gak bertanggung jawab tuh. Kemarin saya ketemu salah satu rekan kita yang dia pengusaha kendaraan niaga. Ya om, saya tuh punya pelanggan yang pelanggan nakal loh. Pelanggan kok nakal gitu loh. Ya sudah nyewa tapi tidak mau bayar. Kan banyak ya manusia di planet ini kayak gitu ya. Minjem tidak mau bayar. Ini orang yang baik. Minjem dia tanggung jawab. Wah gawat. Kenapa dia bilang gawat? Tidak punya duit untuk ganti. Dan zaman itu hukum berlaku nggak main-main loh. Kalau nggak bisa ganti itu dihukum hukum beneran. Masuk penjara atau diperbudak bisa sekali. Perhatikan omongannya Nabi Elisa. Kita lihat ayat yang ke-6. 2 Raja-Raja 6 ayat 6. Tetapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Tadi di film kan ditunjukkan situ. Kan dia stres tuh, aduh lahir. Situ. Perhatikan respons Nabi. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu. Ini cerita nggak masuk akal ya teman-teman ya. Lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu di buatnya. Pertanyaannya mata kapaknya itu dari plastik atau balon? Kok bisa ngapung? Kan dari bahan yang solid ya. Besi lah, baja atau campuran-campurannya. Berat atau enggak tuh kira-kira? Kalau kecemplung di air tenggelam enggak? Tenggelam. Tadi yang di film tadi, klip tadi, itu teman-teman dari hukum fisika, mau hukum apapun juga sains belum ketemu itu. Saya bilang belum ketemu karena ilmu itu kan bergerak terus, one day akan ketemu itu sebetulnya. Ngelempar kayu, kok tiba-tiba bisa ngambang. Adegannya itu bagus karena yang robot tadi kan biasa robot Taeyong si Gizmo tadi. Aku mau scanning dulu ya, di scan pakai matanya. Terus dia bisik-bisik, sonarku enggak bisa nemu. Aku sudah pindai di bawah air gak ada. Dia ngejek Nabi lagi. Nabinya memotong sepotong ranting dilempar. Mana mungkin bisa, ilmuku aja yang bisa scanning memindai, gak ketemu. Dan tadi kejadiannya unik ya. Begitu kayunya masuk, celep. Yang naik kapaknya. Masuk akal enggak itu? Enggak masuk akal. Tapi ingat, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Yuk kita buka kitab Lukas. Apa kata kitab Lukas? Ini kan yang orang pengen tahu nih. Lukas 1 ayat 37. Lukas berapa? 1 ayat 37. Ingat ya kalau lagi awal-awal kitab Injil itu berarti lagi ada kisah-kisah seputar kelahiran Yesus, background beliau hadir di muka bumi ini. Itu lanskap ceritanya kayak gitu. Lukas 1. Kalau kita perhatikan, nanti itu ada pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, kemudian pemberitahuan tentang kelahiran Yesus, dan khusus ayat 37 ini sebetulnya soal kelahiran Yesus. Ya, sekarang kita lihat ini. Ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi kan orang suka motong aja itu. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, perhatiin dong ceritanya. Itu ceritanya lagi soal apa, tiba-tiba kok muncul kalimat itu? Cerita soal apa? Tiba-tiba Maria harus mengandung bayi Yesus. Loh belum merit loh Pak, kok mengandung? Nanti MBA Pak katanya Pak. Loh enggak, ini kudus ini. Jadi orang kalau mau ngalami bagi Allah atau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil itu mesti ngalami apa? Maaf kata teman-teman, ngalami masalah yang tidak mungkin terpecahkan atau bisa disalahpahami orang. Betul? Kita mau ngalami kemuliaan, yang ngalami badai dulu. Betul gitu ya. Kadang orang kan cuma memujizatnya loh. Kata mukjizat itu sebetulnya kan terobosan dalam hal yang tidak mungkin atau mustahil terjadi. Betul kan ya? Jadi kalau kita mau ngalami Tuhan, ya mesti rela masuk ke kondisi sulit dan harus. Karena kalau tidak, hidup kekristenan kita main teori aja. Kita tambah pintar soal ilmunya, soal Tuhan tanpa ngalami Tuhannya. Oke, sekarang kita perhatikan teman-teman.
Yang dikerjakan Nabi Elisa itu kan sederhana sebetulnya. Nabi pengen bangun apa itu? Ya pondokannya ditebang, kemudian kelempar mata kapaknya, bingung, akhirnya bisa timbul lagi. Nah, kapak timbul itu kan artinya solusinya, betul ya? Tapi sebelum solusinya ini datang, Alkitab tidak menyebut ini siapa namanya orang yang tiba-tiba mata kapaknya lompat. Tapi perhatiin reaksi atau responsnya dia itu. Dia ditanya Nabi, mana jatuhnya kira-kira sebelah mana? Oh situ. Kalau hari itu dia bilang gini, aduh jatuh. Terus dia bisa, banyak kan yang tipe manusia kayak gini, Nabi ini ada kejadian luar biasa. Ada apa? Jadi begini loh Nabi, memang angin sekarang tuh ya kalau musim-musim kayak gini dari sungai Yordan ini anginnya ada kayak puting beliung Nabi. Aku lagi motong, tiba-tiba kapaknya terbang, nyemplung. Terus gimana Nabi? Atau ini loh gara-gara si Parjo ini. Parjo ini kan datang dari Jawa Tengah ya, mampir ke Israel, enggak pernah megang kapak Israel, mencelat kapaknya, masuk. Nah ini piye Nabi? Banyak orang model kayak gitu ya, politiknya tuh pintar banget milih-milihnya gitu loh. Tapi ini orang ini polos. Dia datang, aduh tuh kapak pinjaman Nabi. Kepolosan kita, purity kita, ketulusan kita, dan apa adanya kita, itu menentukan mukjizat jadi dalam hidup kita. Amin. Gue jujur aja Tuhan, jujur aja. Oh ya Kak Bom nanti kalau editing kasih judul untuk khotbah ini, jujur saja aku tak mampu. Tapi jangan persis, justru itu kalau tak bikin persis lagu kena copyright nanti ya. JS, KTM ya. Jujur saja aku tak mampu. Kan banyak orang jujur saja aku tak mampu loh. Pakai tanda tanya ya. Alkitab berkata, Nabi itu kemana jatuhnya? Ya kalau tepatnya koordinatnya kan enggak ngerti ya, kira-kira situ. Tapi tidak semua orang mau mengakui kesalahannya loh, betul gak sih? Banyak orang, udah ini guru-guru, ini loh aku enggak bangun tidur tuh gara-gara alarmnya mati. Alarm itu mati gara-gara itu si Pak Ijo tuh lupa ngecas. Lah kenapa lupa ngecas? Ya gara-gara alarmnya bolak-balik terus bulet hidup ya kayak gitu. Dan semakin kita bulet, semakin ruwet tidak akan beres. Betul ya? Tapi semakin jujur, selesai masalahnya. Bukankah tidak ada yang sempurna di antara kita? Amin. Nah kita sempurna nanti ada Tuhan selanjutnya, ada Tuhan Yesus, Tuhan Esther. Esther yang ini ya, bukan Esther. Kita punya kakak Esther yang lain, tepuk tangan hari ini, pemain drumnya baru loh, hebat loh ya. Ada Tuhan Esther penari, ada Tuhan Yesus, oh Tuhannya banyak. Justru karena kita tidak sempurna, tidak sanggup, tidak mampu, butuh Tuhan. Dan datang pada Tuhan dengan apa adanya, itu membuat mukjizat dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Yuk next Nathan. Nathan mana ya, kok enggak ada orangnya? Coba next, ini jangan-jangan lagi terlelap di hadirat Tuhan lagi. Oke, Alkitab berkata kayak gini, the man of God asked, where did it fall? Di mana jatuhnya? Lalu dia nunjukin. Loh kata nunjukin itu kan berarti he showed gitu kan, dia jalan atau minimal dia gerak situ. Jadi enggak cuma niat loh, kalau niat oke, aku mau ngaku, tapi dia ada niatnya. Jadi orang itu kan kadang, ya wes aku kalau salah minta maaf. Nah ini, kalau kata kalaunya ini kita garis bawahi berarti dia enggak rela ini. Tapi kok benar-benar rela, dia sudah admit, dia ngaku, oke lah aku tunjukin, memang aku salah nih. Dan tiba-tiba mukjizat terjadi dalam kehidupannya. Sekali lagi, bagi Allah tidak ada yang mustahil, tidak ada loh yang mustahil loh. Tapi ngikutin aturan mainnya Tuhan. Kita nggak bisa main klaim ayat itu. Tuhan bagi engkau tidak ada yang mustahil, jadi dong begini, jadikan dia pacarku loh. Kayak gini ya, mokso gitu loh. Enggak, Tuhan punya kedaulatan, tapi gini loh, Tuhan itu pribadi yang gentleman. Ya wis, nah kamu pengen tak kasih, tapi kan kamu maksa nih ya, ada apa-apa di luar tanggung jawabku loh. Apa contohnya? Ya raja pertama tadi, Saul ya kan, bangsa Israel ngeyel tahu nggak? Kak Yanti tahu ngeyel? Itu bahasa Finlandia itu ngeyel. Ngeyel tuh bersikeras, tahu ya bersikeras ya, keras kepala. Kami mau raja, tetangga kami orang Filistin punya, Moab itu punya, orang Amon punya, kami kok enggak ada raja, masa raja kami enggak kelihatan. Tuhan sedih loh sebetulnya itu. Itu seperti bapak ya, yang anaknya protes terus, wah itu bapak yang lain gini, bapak yang itu begini, lu kayak gini. Ya sudah dikasih.
Dan ketika diberi raja sudah dipesenin loh, raja ini nanti dia ngasih kamu pajak begini. Oh enggak apa-apa. Manusia kan gitu ya. Betul enggak? Ketika peristiwa ribuan tahun setelah itu terjadi, modelnya sama enggak? Salibkan dia, biarlah darahnya tertanggung atas kami dan keturunan kami, betul? Jangan loh nanti kamu nanggung kutuk, oh enggak apa-apa. Orang tuh dengan segala kependekan pikir tuh konyol. Dan hari itu Raja Saul konyol. Ini sesuatu yang dipaksakan tuh konyol jadinya. Dia mati dengan cara yang sangat tidak elegan sebagai raja. Datang ke necromancer, ketahuan belangnya, ya kan? Itu kan nyamar dia, distorsi akhir hidupnya. Loh kalau dia itu mati untuk membela apa yang sudah Tuhan siapkan itu mati terhormat, mati kesatria, ini mati konyol. Sudah gitu dia bertelekan itu kan ada tombak nancep, dia nggak mati-mati, nyawanya masih nempel. Dia harus bunuh diri akhirnya. Dan itu sangat tidak elegan, bandingkan dengan Daud cara wafat yang sangat baik. Ini yang Tuhan katakan, sederhana anak sekolah minggu hafal semua. Yuk sekarang kita buka Matius 5 ayat 37. Matius 5 ayat 37 ini prinsip ini sudahlah, kita jangan pernah hilang dalam hidup kita. Amin. Yuk saya bacakan ya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Teman-teman, dua aja loh ya, ya dan tidak. Pak, ada tambahannya atau Pak? Atau, udah ini loh ada tambahannya ini loh. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Makanya ya, nah itu pertanyaan susah sebetulnya ya. Kalau ujian gitu ya, ujian-ujian mahasiswa yang biasanya S2, S3 itu, kalau dosen pengujinya ini agak-agak killer, Anda jawab aja ya atau tidak, wah itu sudah deg-degan itu mahasiswanya itu. Oh, ini kalau ya dipuntir-puntir, kalau enggak kok Anda nulis, nah kan seperti itu loh. Tapi maksudnya begini loh, dia datang ke Elisa, Elisa aku ada masalah. Apa masalahnya? Ini kapak pinjaman kelompat. Kamu yang melakukan? Ya. Beres ya kan? Kamu yang melakukan? Nah ini loh, ini tangganya Om Topo yang dari rezeki datang ke Yerusalem, mampir ke Sungai Yordan. Dia bawa minyak onyong-nyong. Minyak nyong-nyong ini dilapin di pegangan kapak. Lah aku megang mencelat toh. Lah gara-gara itu hilang sekarang. Bisa enggak orang kayak gitu? Lu bisa. Mau ke Johor mampirnya ke Alaska dulu ya kan. Dari Alaska mampir ke Saskatchewan dulu baru balik gitu. Tapi kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak, beres hidup kita. Amin. Itu prinsip sederhana. Tidak perlu dikutak-katik jadi dalam hidup kita. Orang kalau jujur, orang banyak bilang jujur ajur Pak. Enggak. Ajur di hadapan dunia, tidak ajur di hadapan Allah. Amin. Sebentar saya mau revisi dulu. Tahu ajur enggak teman-teman? Nah karena ini banyak dari Amerika, dari Brasil, ada yang dari Vietnam juga itu Kak Yanti dari Vietnam, Mami dari Korea. Ajur itu hancur lebur. Ya. Bahasa Jawa ini permainan kata. Yuk sekarang kita buka. Kejadian 31 ayat 35. Ini orang bohong, tiba-tiba nuai kebohongannya. Pak, kan ada bohong putih. Ya, saya bolak-balik bilang kalau ada bohong putih, tunjukkan saya ada neraka yang dingin, ada AC-nya atau tidak. Nah, seperti itu ya. Kejadian 31 ayat 35. Ini ada ceritanya, seru ini ceritanya. Tapi saya potong satu bagian ini saja ya. Kejadian 31 ayat 35, lalu kata Rahel kepada ayahnya, janganlah Bapa marah, karena aku tidak dapat bangun berdiri di hadapanmu, sebab aku sedang haid. Dan Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemui terafim itu. Singkat cerita, ada Yakub, ada Laban. Yakub ini artinya penipu, ketemu Laban, dewa penipu, ya. Penipu sama penipu ketemuan. Singkat cerita, Daud terus ya. Si Yakub ini merasa ketipu, akhirnya dia minggat dari rumah mertuanya, bawa semua istri-istri dan anak-anaknya dan pembantu-pembantunya, satu rombongan. Nah waktu kabur atau minggat itu, Rahel ini kan istri yang paling dicintai. Dia membawa terafim itu kayak berhala tapi kecil gitu loh ya, modelnya mini gitu loh, diumpetin. Kenapa kok bawa? Saya nggak tahu jelas, banyak para ahli tafsir berkata, tapi kemungkinan memang Rahel ini pengen bawa kenang-kenangan ya, atau dia nyembah dewa itu juga kita tidak dijelaskan. Dia bawa. Labannya marah. Karena mungkin buat dia terafim itu pembawa hoki bagi bisnisnya ini. Kok engkau colong sekalian? Kenapa tahu gitu? Di ayat atasnya disebutkan.
Lah si Yakubnya nih panas hati. Loh kok nuduh aku Pak? Aku ini nggak bawa apa-apa. Ya sudah aku cari ya. Kok sampai ketemu, awas. Panas Yakubnya. Loh aku ini nggak nyolong. Kalau sampai ketemu orang yang nyolong mati dia. Nah ini garis ini perlu diingat-ingat. Yang nyuri pada dia nyawanya mati. Dan tiba-tiba Rahel ngomong gini, janganlah Bapak marah karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu sebab aku sedang haid. Dan Laban mencari dengan teliti tetapi ia tidak menemui terafim itu. Nanti baca komplit satu perikop, ini seru. Dan mati enggak dia? Enggak langsung mati. Karena Yakub enggak tahu kalau suami ini istrinya nyolong itu dia enggak tahu. Tapi perhatikan di episode tertentu. Anaknya Rahel siapa? Anak pertamanya. Namanya Yusuf. Anak kesayangan itu Yusuf. Yusuf punya adik namanya namanya Ben-Oni. Oke. Ben-Oni itu the son of my pain, anak kesakitan, koneng lahirnya sakit. Begitu lahir meninggal. Sama bapaknya diganti nama Benyamin, the son of my right hand, anak tangan kananku. Teman-teman, saya belum terlalu mendalam soal kajian orang melahirkan di zaman purba. Tapi setahu saya, orang melahirkan zaman dulu cuma satu cara itu konvensional lewat lubang peranaan. Ya. Ketika kejadian Rahel tuh nipu bapaknya, dia kan duduk terafimnya dikangkangin gitu. Dia berkata, aku enggak nyuri loh Pak. Dan tiba-tiba ini omongan suami ini aktif. Pada siapa yang mencuri, mati. Sekian waktu kemudian, beneran pulang, mati beneran. Lewat area yang dia bohong di situ. Kok enggak langsung mati Pak? Semua ada periodenya loh teman-teman. Semua ada waktunya. Tahun 57 Raja Idrus ke Palembang. Aku ini raja dari anak dalam. Butuh kurang lebih 2 tahun 1958 di Surabaya. Sekian ratus kilo, sekian ribu kilo dari Palembang ke Surabaya. Ketangkap CPM, 9 bulan dikurung. Jadi kebohongan itu akan ada hasilnya. Ada tuanya, mungkin tidak sekarang. Saya sering ngobrol sama Mami, sebetulnya kalau orang berbuat salah dan nuainya di bumi itu enak. Karena nanti begitu di surga sudah beres. Yang repot selama di dunia kok tidak nuai-nuai, artinya konsekuensi tidak diturunkan, itu risikonya di kekekalan lebih susah. Ini yang terjadi. Oke, yuk sekarang kita mau lihat dulu. Ada sebuah klip dari negara Demokratik Kongo. Oh, kita lihat ya. In the Democratic Republic of Congo, a group of fashionistas is taking style to a new level. They're known as Sapors, the Society of Ambience Makers and Elegant People. They're obsessed with designer labels. Kita kenalan sama satu komunitas namanya Lazap di Kongo. Apa itu komunitas? Nih kayak gini komunitasnya. It's showtime in this Kinshasa neighborhood of Lemba. These are the Sapers. Dressing in the most fashionable clothes is their obsession. With European designers, their favorite. And for the Sapers, it's a serious pastime. Some people disregard us as a bunch of jokers, but I'm warning them to change that attitude because the clothes I wear are equivalent to the price of some of the Komunitas ini kasih nama Lazap atau Saper. Mereka orang-orang di Kongo atau di beberapa wilayah di negara itu hidupnya sebetulnya di bawah garis kemiskinan. Tapi mereka tidak kalah gaya, pakai pakaian yang bermerek dan mereka anti beli yang KW. Dan mereka utang bank untuk beli baju-baju yang bagus. Yang mereka kerjakan tiap hari kayak gini. Ya, pakai jas yang keren, jalan di tengah kampung, pamer, dan itu yang tiap hari mereka kerjakan. Sepatunya, ini branded semua. Itu Louis Vuitton asli ya, bukan KW yang di Johar itu. I spend so much on clothes because I earn a lot from selling diamonds. Kacamatanya asli, topinya asli, jaket kulitnya asli semua. It's a society of fashion lovers dominated by men, but there are women members too. Ada yang pakai kefieh Arab juga asli, jam LV Louis Vuittonnya asli, Arme asli juga. I'm an ardent Sapuse. It's a culture that makes my life worth living. I work very hard in my pub to get money to buy these expensive clothes.
and with no expense spared. For these supers, it's about enjoying life and doing so in style. Chris Ochamringa, Terus wartawan kita ngasih judul agak nggak enak sebetulnya. Biar miskin asal apa itu? Yang penting gaya. Saya ngerti di Indonesia ada Pak ya, kredit pakaian ada. Bank pasar ada ya, kredit baju dulu. Tapi dipakainya pakaian adibusana loh atau haute couture. Pakaian yang mahal, benar-benar mahal. Harganya itu digitnya 6 minimal itu ya. Itu hanya potongan, nanti kalau teman buka Russian Today atau kanal berita Rusia itu ada diulas pakai bahasa Rusia itu. Memang mereka sampai utang ribuan dolar, gajinya itu padahal mungkin cuma $5, utang ribuan dolar untuk beli baju. Buat mereka kepuasan itu kalau pakai baju mahal. Terus mereka pamer, mereka dikasih gelar keren, itu mereka puas. Nah itu makanya dikasih judulnya biar miskin yang penting gaya. Tapi kan itu konyol ya Pak ya, beli baju. Lah tapi saper di Indonesia itu kan bisa berubah-ubah kan ya. Tidak harus baju. Misalnya apa? Bisa mobil enggak? Bisa. Bisa yang lain enggak? Makanan yang enak-enak bisa. Tinggal diganti kok itu. Tapi manusia kan unik ya. Yang miskin ngaku kaya, yang kaya ngaku miskin ya banyak itu. Ada seorang guru pengalaman sekali cerita ke saya. Pokoknya Pak Fandi kalau sudah usia sesaya ini, kami kayak punya pemindai di hati. Wah bilang kayak gitu. Jadi kalau lagi calon orang tua murid datang, saya tatap matanya. Apalagi mereka ke sekolah cuma pakai dasteran gitu, saya tatap matanya, saya nanya, "Mah, kamu serius miskin atau kaya beneran?" Wah, kayak gitu. Sudah takut mereka. Karena banyak yang datang, itu jalan kaki, habis itu ketika anaknya keterima, besoknya bawa BMW atau Mercy. Jadi biar uang sumbangan gedungnya tuh dikit gitu. Ada orang-orang kayak gitu ya. Manusia itu kan aneh-aneh ya kan. Laboratorium paling aneh itu manusia. Dia tidak makan, ya itu istilah saya BPJS atau budget papasan gaya sosialita. Budget papasan JS-nya itu apa itu? Itu apa? Jiwa sosialita seperti itu loh. Jadi orang itu macam-macam yang dia kerjakan. Karena apa? Di hatinya itu ada sesuatu yang belum tuntas. Orang kalau hatinya belum tuntas, muncul di luar itu aneh-aneh. Kita baca sebelum kita berdoa yang tadi kita sama-sama perkatakan di Amsal 11 ayat 3. Orang yang jujur, Amsal 11 ayat 3, dipimpin oleh ketulusannya, the integrity of the upright will guide them. Ada yang namanya integritas. Tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. The crookedness of the traitors will destroy them. Orang kalau jujur, tulus-tulus saja, itu kejujuran itu loh. Kita bilang ketulusan itu memimpin dia ketemu siapa-siapa. Amin. 2 hari ini teman-teman di TSL mungkin kayak seperti istilah saya itu kayak panci yang diaduk terus tuh tidak tenang. Beberapa orang mungkin kaget ya, karena tiba-tiba kemarin sore atau dua hari yang lalu ya, tiba-tiba datang seorang chef dari ibu kota. Chef ini enggak janjian, sak-saknya datangnya kayak angin surga, cuma untuk menjenguk. Tapi begitu lihat TSL, ini cocok ini tempatnya ini. Untuk bikin apa? Pelatihan masak dadaan. Nah, semua yang judulnya dadaan ini mesti deg-degan kayak gitu kan, dadaan. Teman-teman mesti ngerti ada frase dalam dunia kuliner namanya Hell's Kitchen. Atau apa Hell's Kitchen itu ya terjemahnya? Dapur neraka. Neraka, dapur tuh kayak neraka kadang kalau lagi nyiapin di hotel berbintang teriak-teriak cepet sempurna. Nah ini spirit yang model kayak gini, saya nggak bilang chefnya ini kayak gitu, tapi spirit kerja harus cepet, rapi, bersih itu diterapkan. Nah teman-teman tanya soalnya di-upgrade semua nih, beberapa mungkin kaget ya, ayo cepet, sak-saknya minta. Wah beberapa ada minta plastik, minta ini, itu. Saya dengar kemarin ada teman kita yang dari Arab Saudi, yaitu Ibu Yanti dimarah-marahin. Kamu dikit-dikit kok begini, ya sudah enggak apa-apa. Itu hatinya kalau lapang dada jembar itu diterima dengan senang hati ya kayak gitu. Dan Om ini berkata, kamu ini punya potensi, yang ini begini. Orang kalau sudah lanjut usia dan matang ya, itu hati-hati. Mereka ini kayak punya indera ketujuh itu ya, lihat orang tuh, oh, ini kamu begini. Enggak perlu ngomong, data tuh keluar semua kayak gitu. Dalam 2 hari ini kita sebenarnya lagi di stretch, dilatih. Seberapa kita tuh bergerak
dengan kekuatan dan kecepatan yang tinggi. Mami itu sebelumnya ngomong gini, nanti kita nih mau kembangin bisnis ya, karena pandemi ini membuat banyak lini tidak bergerak, kita mau bisnis ini, dan tiba-tiba Tuhan buka jalan. Terakhir chef itu bilang, Fandi sebetulnya kalau saya ini diundang, dia sebutkan nominal tertentu. Nominalnya nolnya minimal 7. Terus saya kalau di TSOL mau yang lebih banyak atau gimana? Wah, dia ketawa gitu. Enggak. Di sini saya lihat ada hati yang tulus. Hati yang baik. Oh, begitu kan dibilang kayak gitu, oh enggak, kami tidak ada yang baik. Kalau tulusnya itu anugerah Tuhan. Yang bikin baik Tuhan mengubah hati kami jadi lain. Ya kan begitu ya? Tidak ada di antara kita yang baik, betul kan? Kita ini kan kurang ajar dan brengsek di hadapan Tuhan loh. Tapi Tuhan ambil kita ini sampah dipungut, dibersihkan oleh darah Yesus, hidup kita diubahkan makin kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Dan doakan teman-teman bisnis ini jalan sampai memberkati. Jadi kita punya misi ini double ini misinya. Memberkati bangsa ini dengan protein. Di WHO angka konsumsi protein bangsa kita masih sangat minimal. Kita berkati dengan protein yang baik, plus kita juga mencetak profit. Nah ini dua-duanya jalan. CEO-nya sudah disiapkan, ya Om Topo lagi siap-siap. Jadi kita hidup cuma sekali, betul ya kan? Tapi mesti memberi makna bagi yang lain. Yang sekali ini jangan dibikin main drama macam-macam. Hidup dengan ketulusan membuat kita lurus di hadapan Tuhan dan Tuhan membimbing kita. Next Nathan sebelum kita selesai. Saya memberikan dari versi yang lain. The Message berkata seperti ini, versi bahasa Inggris sehari-hari. The integrity of the honest keeps them on track. Integritas orang-orang jujur membuat kita tetap pada jalur, tidak keluar jalur. Contohnya keluar jalur itu apa? Ya distorsi itu tadi loh. Lagi lagunya harmoni, enak-enak, tiba-tiba keinjak tidak sengaja, jret. Tidak cocok masuknya. Hidup kita kalau tidak di tempat yang tepat, tidak dengan orang yang tepat, di kesempatan yang tepat, dalam ketepatan yang presisi, out of track loh. Kenapa di sini posisi drummer itu kan penting? Karena kalau lagunya lembut, tiba-tiba Kak Esther berkata, sudahlah Om Kevin kita bikin semarak, terus dimainin musik rock gitu ya, dudak pakai double pedal semua, itu error semua kayak gitu ya. Atau harusnya kencang, dibikin lemah lembut, pakai irama keroncong kayak gitu. Out of track hidup kita. The deviousness of crooks bring them to ruin. Tapi yang orang-orang yang jahat hatinya, tercela di hatinya, akan ambruk. Doa kita jadi orang yang lurus saja di depan. Amin. Terakhir C.S. Lewis nulis seperti ini, integrity is doing the right thing. Integritas itu melakukan hal yang benar, even when no one is watching. Bahkan tidak ada satupun yang memperhatikan. Ini saya tutup dengan, ini kunci mau jadi raja-raja yang beneran, bukan raja KW atau raja prank kayak Raja Idrus. Ya, konon salah satu model ketawanya adalah tiba-tiba Mbak Markona ini keceplosan soal skenario mereka, kedengeran sama intelijen. Kalau hidup kita ini tulus di hadapan Tuhan, tidak perlu ada agenda pribadi, betul? Karena kita semua terbuka di hadapan Tuhan kok. Dulu saya pasang stiker di kamar mandi tempat kami itu, iseng saya pasang. Kami menolak segala perbuatan tersembunyi. Waktu saya masih belum married itu di rumah. Dan itu Oma ingat sekali dia ceritain kemana-mana. Tempat-tempat yang tertutup ada pintunya, tempat yang tidak terpantau. Itu tempat-tempat di mana tempat terbaik menunjukkan aslinya kita. Betul? Tapi kalau kita ngumpul di sini pakai wajah malaikat semua. Betul ya? Malah kalau pakai hengki yang itu yang tulus. Hengki kan gak bisa main drama tuh, gak bisa kalau ada papi, hihinya dikecilin, kan gak bisa ya, tetap aja, atau karena ada mami, hihinya dibikin ada nadanya, kan gak gitu, podo aja. Lah Tuhan tuh suka loh teman-teman yang kayak gitu, yang apa adanya, begitu diubah beneran, amin. Kita di hadapan Tuhan, teman-teman jangan main drama. Kalau kita dengan Tuhan main drama, sama orang main drama. Kalau main drama, berkatnya juga berkat drama. Dulu ada lagu main pacar-pacaran, punya anak-anak-anakan. Jadi ya kan, lagunya siapa itu tadi PMR itu ya. Lah itu jangan dinyanyiin Pak Nanda, nanti ikut nyanyi semua. Ikut Tuhannya itu main-main, ya, berkatnya juga main. Nanti dapat duit mainan. Itu kalau Iva sama Nathan dulu rebutan duit, padahal duit mainan itu yang diperebutkan kayak gitu. Nah, jangan sampai hidup kita ngurusi mainan-mainan kayak gitu. Yang beneran
terbuka jujur di hadapan Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih buat firman dan kebenaran yang kami terima Tuhan. Biar setiap benih firman itu masuk ke batin kami. Semua yang sudah ditaburkan di tanah hati kami, tidak ada yang rusak, tidak ada yang dicuri oleh si jahat, tidak ada yang terbuang sia-sia, tapi semuanya masuk, pecah, bertumbuh, berkembang, berbuah lebat. Seumur hidup kami di bumi ini, hidup kami jadi berkat bagi sesama dan menyenangkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar semua yang sudah disampaikan, dimeteraikan, mengubah hidup kami tidak pernah jadi sama lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sangat diberkati sama-sama katakan, amin. Amin, puji Tuhan. Semua diberkati. Semua semangat. Mau nari lagi nih. Minggu depan janji ya, narinya lebih heboh lagi. WL-nya ganteng kok minggu depan ya. Dan oke, seperti yang saya janjikan, saya akan memanggil seseorang untuk nyanyi maju ke depan. Kalau saya WL gitu ya, orang ini selalu maju ke depan. Kita panggilkan Agustinus Tanoyo. Hari ini saya nggak tahu dia mau nyanyi lagu apa ya, asal jangan lagu tadi ya, main-main apa Tuhan-Tuhanan atau apa tadi. Nanti teman-teman kalau ingin nyanyi juga boleh ya, bisa daftar ke WL-WL-nya. Belum siap? Oh, pusing Nus? Nggak jadi? Oke. Ada yang mau menggantikan Tinus menyanyi? Ronaldo mau nyanyi? Ronaldo? Atau mungkin Kak Faah yang mau nyanyi? Oh ya, oke. Oh, tepuk tangan. Ragunya apa? Mau nyanyi? Nyanyi? Lagu apa? Tunggu, lagu apa dulu? Lagu apa dulu? Lagu, oke, kita nyanyi sama-sama ya. Kita minta dikunci E. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Senyumlah. Engkau menerimaku. Singer bisa bantu saya juga? Dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke hatiku.
Oke. Oke. Buat teman-teman, ya nanti bisa penampilan Ronald ini bisa di like dan di subscribe ya. Jangan lupa. Dan selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman yang lagi nonton, lagi views yang ada di manapun berada. Kami berharap ibadah kami bisa menjadi berkat bagi semua yang ada di sini ya. Kemudian saya akan mengingatkan kembali akan diadakan baptisan air pada saya nggak tahu awal apa pertengahan nanti ya, bulan depan. Jadi teman-teman yang akan mendaftar silahkan, sudah ada 5.000 orang yang mendaftar ya. Nolnya dikurangin berapa tahu ya. Jadi teman-teman yang belum merasa bahwa aku sebenarnya sih pengen mendaftar kemarin tapi masih ragu-ragu gitu. Jadi silakan, masih ada waktu, didoakan, dipuasakan, dan baptisan ini bukan hanya ikut-ikutan ya, tetapi suatu tanda bahwa kita ini memutuskan untuk lahir baru atau untuk meninggalkan kehidupan yang lama dan memulai kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan, dan berjanji untuk lebih dekat dan lebih mengenal Tuhan, menjadi dan menerima Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat ya. Tuhan memberkati. Saya rasa itu pengumumannya minggu kedua. Setelah minggu kedua pada tanggal 26 Mei akan ada ibadah kenaikan ya. Jadi teman-teman bisa berkumpul kembali. Tuhan memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima
kasih Tuhan, kami naikkan di hadapan-Mu. Anugerah-Mu limpah atas hidup kami. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang sampai hari ini tidak pernah putus. Ibadah siang hari ini selesai dan ibadah kami yang sejati terus jalan di hadapan Tuhan. 24 jam sehari, 7 kali sepekan seumur hayat kami. Biar hati kami terus terpikat dan terarah dan melekat pada Tuhan saja. Tuhan berkati dengan berkat terbaik. Engkau Tuhan yang menghadapkan wajah-Mu pada kami. Memberikan kami kasih karunia, damai sejahtera. Dan kami disinari dengan kebaikan Tuhan tanpa henti. Sepanjang pekan ini apapun yang kami kerjakan, Tuhan berkati dengan ajaib. Semuanya jadi berhasil, jadi beruntung. Kami terima anugerah terbaik, roh jiwa tubuh kami terpelihara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang sangat diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bersorak-sorailah, hai umat Allah, bersukacitalah, sebab Tuhan Allah telah mencurahkan hujan pada akhir musim. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah, hai umat Allah, bersukacitalah, sebab Tuhan Allah telah menurunkan hujan awal dan hujan akhir. Dicurahkan kepada kita seperti yang dijanjikannya, penuaian jiwa-jiwa dan berkatnya yang melimpah, melimpah. Haleluya, haleluya. Hujan yang lebat telah turun, hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Hujan yang lebat telah turun, hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah, hai umat Allah, bersukacitalah, sebab Tuhan Allah telah mencurahkan hujan pada akhir musim. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah, hai umat Allah, bersukacitalah, sebab Tuhan Allah telah mencurahkan hujan awal dan hujan akhir, dicurahkan kepada kita seperti yang dijanjikannya, penuaian jiwa-jiwa